Hmm. Ada. Silakan Dokter Gita. Ya, baik. Langsung kita mulai saja mungkin dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Profesor Dokter, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat POGI, yang terhormat Profesor Dokter Budi Weweko, SPOG, Subs SPFR, MPH Franzo Hans Fischer, dan yang saya hormati para narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub SPON, dan Dr. Hademsi, SPOG. Juga moderator kita, Dr. Prita Mulyarini, SPOG, Sub SP, Sub Obgitsos, MH, MM, CMC, Fiskua. Serta pembahas kita pada malam hari ini, Dr. Arta Valentin Putri Susilo, SPOG, Sub SP Fair. Yang sudah hadir di malam hari ini, terima kasih kepada para peserta webinar POGI Innovation Meeting 2 ya. Malam ini seri yang kedua ya, Dok, Prof. Hmm, yang pertama Alhamdulillah berjalan cukup lancar dan antusiasmenya juga baik. Ya, insya Allah bisa membawa inspirasi untuk inovasi-inovasi kita dalam bidang kesehatan reproduksi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat beliau Allah kita dapat berkumpul meskipun terpisah oleh jarak ya, tapi kita bisa bersilaturahmi secara virtual seperti ini dalam keadaan sehat. Um, Hadirin sekalian, acara kita malam ini mengusung tema POGI Innovation Meeting Jumpa Pejuang Selamatkan Perempuan Indonesia atau SPRINT Eliminasi Kanker Serviks. Tema ini diangkat karena masih merupakan salah satu concern utama kita ya dalam kesehatan reproduksi. Karena kanker serviks masih menjadi tantangan serius bagi kesehatan perempuan di Indonesia. Melalui forum POGI Innovation Meeting 2 ini, kita berharap ke depannya akan menjadi jembatan untuk melahirkan inovasi, kolaborasi, dan semangat juang baru untuk gerakan eliminasi kanker serviks untuk mencapai target nasional dan global. POGI Innovation Meeting ini kita akan lanjutkan. Um, Sebelumnya kita nyanyikan mungkin lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang tadi sempat terputus. Mungkin bisa dibantu dari tim IT untuk memutarkan kembali.
Setelahnya kita akan ada pemutaran video untuk kedua sejawat kita yang baru-baru ini mendahului kita berpulang sudah berpulang lebih dahulu ke Rahmatullah, yaitu Dr. Ilyas Angsar, SPOG, Sub SP Ver, dan Dr. Syahredi SA, SPOG, Sub SP Orbinsos. Baik, kepada tim IT dipersilakan untuk memutarkan. Baik, terima kasih tim IT. Barangkali bisa dilanjutkan dengan pemutaran video untuk sejawat kita, silakan.
Terima kasih tim IT barangkali untuk mengenang kedua sejawat kita tersebut yang sudah mendahului kita. Mari kita berdoa sejenak, mendoakan sejawat-sejawat kita, mengheningkan cipta atau mendoakan menurut agama dan kepercayaan sejawat masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua PP Pogi kita akan saksikan dulu video singkat mengenai program Sprint. Kepada tim IT, dipersilakan untuk memutarkan video sprintnya. Di balik senyum ada luka yang terpendam, tangan yang bekerja tapi suara hilang. Mereka kuat tapi sering lupakan. Langit biru tak selalu cerah, ada badai yang harus mereka tahan. Selamatkan perempuan Indonesia, jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Ada cerita yang tak pernah terungkap, tertulis di mata yang penuh harap. Hidup ini milik mereka juga, badai takkan pernah jadi akhir. Ada mentari yang kan hadir. Selamatkan perempuan Indonesia, jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Ada cerita yang tak pernah terungkap, tertulis di mata yang penuh harap. Hidup ini milik mereka juga, badai takkan pernah jadi akhir. Ada mentari yang kan hadir. Selamatkan perempuan Indonesia, jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Ya, terima kasih mengingatkan kembali ya sepintas, tapi mengingatkan kembali tentang spirit dari Sprint atau program Selamatkan Perempuan Indonesia ini. Beranjak kepada agenda berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PP Pogi kita kepada
Profesor Dr. Budi Wiweko SPOG Sub SP Ver MPH Franz Hans Visserm, kami persilahkan. Baik, baik, terima kasih Dokter Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam, yang saya hormati teman-teman Pokja Inovasi Kesehatan Reproduksi, Dokter Prita dan tim yang sangat luar biasa. Kemudian teman-teman dari Hogi, Ketua Hogi telah hadir, Dr. Brahmana, ya, beserta jajarannya, Dr. Dempsey yang juga menjadi pembahas pada malam hari ini, dan teman-teman seluruh anggota POGI yang kami hormati dan kami banggakan. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini, ya di tengah kesibukan dan juga di weekend, ya hari libur, apresiasi kepada teman-teman Pokja Inovasi yang kedua kalinya yang menggelar diskusi yang terbuka, ya webinar terbuka tentang hal-hal terkait inovasi untuk memajukan kesehatan reproduksi di Indonesia, ya khususnya membantu pencapaian program kerja PP POGI dengan mendengarkan berbagai masukan dari seluruh stakeholder, sehingga diharapkan kita bisa mencapai salah satu end target program POGI yang sangat penting, yaitu Sprint Selamatkan Perempuan Indonesia. Tagline Sprint ini tentu berangkat dari ya 4 permasalahan besar di kesehatan reproduksi di Indonesia, yaitu kematian ibu, kematian bayi, stunting, dan juga kanker serviks, ya, dan lain-lain yang juga masih cukup banyak. Tapi ada 4 hal ini yang menjadi main goals dari program Sprint, atau yang nantinya kita harapkan menjadi sebuah gerakan nasional, yaitu gerakan Sprint Selamatkan Perempuan Indonesia. POGI menyadari betul bahwa kegiatan atau gerakan Sprint ini merupakan gerakan yang lintas ya, departemen, lintas profesi, lintas stakeholder, menuntut kolaborasi yang sangat luar biasa, ya ABGC, kolaborasi pentahelix, ya, untuk bisa menggerakkan masyarakat. Karena tanpa masyarakat yang bergerak, ya sangat tidak mungkin akan tercapai tujuan dari gerakan Sprint ini. Karena kita tahu angka kematian akibat kanker serviks setiap tahunnya di Indonesia masih sangat tinggi, menduduki peringkat kedua, ya setelah kanker payudara. Kematian kanker serviks setahun bisa sampai 10.000 sampai 12.000 kasus, dengan 36.000 insiden atau kasus baru kanker serviks. Ini tentu merupakan sebuah keprihatinan bagi kita semuanya. Dan kalau kita melihat, inilah dashboard gerakan Sprint yang mencakup ya spektrum kesehatan reproduksi mulai dari remaja, ya dewasa, prakonsepsi, hamil, salin, pasca salin, pramenopause sampai dengan menopause. Kita bisa lihat di sini banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya deteksi dini, upaya-upaya pengobatan dari kejadian kanker serviks. Ya, di remaja kita bisa lihat ada kegiatan edukasi, ada kegiatan vaksinasi, ya ada kegiatan screening di dewasa, dan seterusnya sampai dengan ke menopause. Dan kegiatan ini internal POGI melibatkan kolaborasi yang luar biasa. Karena lintas Pokja, ya lintas himpunan, kita lihat ya di sini ada Hogi, ada Pokja ISR, ada Pokja KB Kespro, ada Pokja Inovasi, ada bidang K3, ya ada Pokja PKS ya di bawahnya Dr. Tovan dan seterusnya. Ya ini sekali lagi menggambarkan bahwa tanpa kolaborasi ya pentahelix, tanpa kolaborasi yang luas, yang agile, yang inklusif, maka mustahil kita akan bisa mencapai tujuan utama dari program kita, ya khususnya di kanker serviks adalah eliminasi kanker serviks, ya,
by 2030 ya, 5 tahun lagi kita punya waktu, dan tentu tidak ada kata lain selain kita melakukan secara terstruktur, ya, sistematis dan masif ya, melalui program pencegahan, program deteksi dini maupun program pengobatan. Jadi kita harus menggerakkan masyarakat ya, melalui kolaborasi pentahelix, melalui kolaborasi yang mengengage atau kita merangkul semua stakeholder yang sangat penting yang terlibat ya, bukan saja pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, profesi yang lain, teman-teman kita di ujung di layanan primer, ada dokter, ada bidan, ada perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Terakhir, saya mengaturkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman Pokja Inovasi Kesehatan Reproduksi, teman-teman Hogi, ya, para narasumber, moderator yang hadir pada malam hari ini. Semoga diskusi kita memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan juga bagi Pogi pada khususnya. Terima kasih, selamat berdiskusi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iko. Jadi kita semakin semangat nih mau diskusi karena sudah dapat arahan lebih lanjut dari Prof. Iko. Terima kasih Prof. Baik, kita melanjutkan kepada agenda berikutnya, yaitu diskusi kita pada malam hari ini. Untuk sesi diskusi, kita akan ada 2 sesi perbincangan. Yang pertama akan dimoderatori oleh Dr. Prita Mulyarini, SPOG, Sub SP Obginsos, MH, MM, CMC, Fiskua. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan dimoderatori oleh Dr. Arta Valentin Putri. Baik, untuk sesi yang pertama, mohon tim IT untuk menampilkan CV dari Dr. Prita dan juga untuk dilanjutkan dengan pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub SP, Onko. Silakan. Baik, Assalamualaikum, kasih, selamat Dr. malam Gita. Dr. Prita. Terima kasih Dokter Gita. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang terhormat Profesor serta senior serta sejawat sekalian, pada malam hari ini kita akan bertemu dengan Dr. Brahmana Askandar. Selamat malam Dr. Brahmana. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iko, Dr. Waalaikumsalam Prita. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu dengan dokter pada malam hari ini. Dokter, kami ini, saya rasa kita semua ini akan dapat lebih fokus bagaimana sih eliminasi kanker mulut rahim ini jika diterangkan oleh Dokter Brahmana. Izin dokter,
kita akan bertanya dulu tentang sejarah keberadaan Hogi, dokter. Oke, boleh saya share slide ya? Tentu, dokter. Silakan, Oke, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua PP POGI Prof. Budi Weweko, kemudian Dr. Berita, kemudian para senior sejawat semua. Jadi kita ini, saya dikontak Dr. Berita, ya kita diskusi aja coba, tapi saya siapkan slide begitu ya. Oke, nah sudah kelihatan ya Dr. Berita, sudah slideshow ya. Artinya ya. Sampun, dok. Oke, jadi hoki itu ada sejak Juli 2009 begitu ya. Jadi sudah 26 tahun ya. Ketua pertamanya Prof. Farid Aziz dengan segala visi misinya yang lengkap ya. Nah, berkaitan kita mikir bersama begini ya. Berkaitan dengan kanker serviks itu kadang-kadang kalau saya pas kumpul-kumpul sama teman-teman yang non dokter begitu ya, non dokter ataupun dokter yang bukan SPOG begitu ya. Kemudian kita ditanya itu ya, kenapa kanker serviks itu masih banyak ya? Pertanyaannya menohok begini. Fasilitas kesehatan tambah banyak ya, bidan tambah banyak, dokter umum tambah banyak, kemudian onkolog tambah banyak, rumah sakit rujukan tambah banyak, semua tambah banyak. Tapi kenapa nggak turun-turun? Nah, ini kita pikir bersama-sama ini ya. Jadi pertanyaannya sebetulnya baik. Apalagi BPJS-nya juga sudah ada begitu ya. Berarti kan ada something yang kira-kira mungkin kita harus sama-sama eh, memperbaiki ya. Ini mapping anggota hoki ya. Saat ini jumlah anggota kita itu 152 dan 38 ya provinsi sekarang ya. Itu ada 29 provinsi yang sudah ada onkologi ginekologisnya, sudah ada. 9 provinsi memang masih kosong ya, masih kosong, tetapi sebagian sudah sedang dalam pendidikan begitu. Nah, kalau saya melihat problem itu begini ya. Problem eliminasi kanker serviks sebetulnya itu kalau kita renungkan justru beban utama itu pada kita semua, bukan pada onkolog gitu ya. Pada onkolog bukan, ya kan? Artinya kalau untuk screening dan lain-lain itu kan sebetulnya onkolog di tempat rujukan dia itu ya, di tempat rujukan. Nah, mungkin ini harus kita pikirkan bersama. Nah, tetapi ini khas negara kita sampai saat ini mudah-mudahan bisa membaik. Selalu ada disparitas dari hal ekspertis ya, dari hal fasilitas, ekspertis, tenaga dan lain-lain. Contoh, konsentrasi tertinggi anggota kita itu di Jakarta, nomor 2 di Jawa Timur, nomor 3 di Jawa Barat ya. Hampir semuanya di Pulau Jawa, ada di non Pulau Jawa, ada di Sumatera Utara itu ya. Tetapi masih ada 9 provinsi yang belum ada onkolognya ya, ataupun kalau ada onkolognya cuma satu begitu ya. Ada teman saya onkolog itu satu provinsi itu ada. Saya lihat tadi ada dari beberapa provinsi cuma satu. Bayangkan cuma satu begitu ya. Nah, ini yang provinsi belum ada onkologi ginekologinya. Tetapi saya melihat begini, untuk provinsi yang tidak ada onkologi ginekologinya, bukan berarti eliminasi kanker serviks mandek, tidak loh. Kenapa? Karena kalau kita lihat di luar negeri, itu bukan peran ginekologi onkologi di luar negeri. Saya bilang di negara maju, misalnya Amerika, misalnya Europe dan lain-lain. Tetapi sebagai advisor dan lain-lain. Ya, jadi artinya di 6 provinsi ini itu sebetulnya meskipun tidak ada onkolognya, tetapi kanker serviks juga harus tetap sesuai rencana eliminasi gitu. Ya. Nah, kita lihat program pemerintah ya, ada rencana aksi nasional begitu ya. Itu sesuai target WHO loh ya, 90-70 ya, 90-70-90 gitu ya. Jadi 90% anak divaksinasi. Nah, ini nanti kita sedang berproses, negara sedang berproses untuk mengadop single dose vaksin. Jadi dari yang tadinya 2 dosis sebelum umur 15 tahun kan 2 dosis, cukup 2 dosis. Nantinya 1 dosis begitu ya. Nanti ini kalau misalnya sudah keluar panduan resmi, mungkin bisa berdampak begitu ya. Yang tadinya program pemerintah untuk 1 orang 2 kali suntik, sekarang dapat 2 orang itu untuk bisa 2 orang begitu ya. Mudah-mudahan ke arah sana. Karena WHO sudah panduannya 1 atau 2 dosis. Beberapa negara sudah 1 dosis beberapa negara ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berdampak.
ketika masyarakat itu sampai saat ini kesadarannya atau keengganannya untuk datang masih cukup besar untuk screening, maka saya rasa vaksinasi itu merupakan jawaban. Mungkin ketika yang divaksinasi itu rate coveragenya tinggi, manfaat untuk penurunan kanker serviksnya nggak sekarang, tapi ke depan begitu. Ya, sehingga rasanya strategi yang paling pas. Negara yang nanti kira-kira 2030 itu diprediksi yang pertama kanker serviks tereliminasi itu negara tetangga kita ya, Australia. Ya, Australia dengan sedemikian baiknya. Contoh di Australia ya, teman-teman saya itu ada yang di Australia dokter gitu ya. Itu mereka cerita bahwa perempuan di sana itu dikirimin paket kit untuk tes HPV self sampling begitu ya. Kemudian self sampling HPV taruh di amplop, kemudian dikirimkan dengan free biaya, nanti hasilnya di email begitu ya. Nah itu mungkin bisa karena kan semuanya tertata, sudah tertata, alamatnya pasiennya tertata, emailnya tertata dan sebagainya ya. Jadi itu sekedar contoh ya. Nah, peran hoki di sini ada Bu Sekjen juga mungkin ya tentunya. Jadi Dokter Berita itu bahwa hoki itu menyusun PNPK, SPO, termasuk kita itu sering sekali diundang rapat begitu ya, diundang rapat sebagai untuk minta expert opinion tentang rekomendasi vaksin HPV dan lain-lain ya. Kemudian panel HTA, Health Technology Assessment yang sudah diselesaikan itu adalah tes HPV salah satunya untuk menggantikan screening kanker serviks ya. Kemudian yang tes HPV urin dan lain-lain sedang dalam pengerjaan. Kemudian Profesor Laila, Dr. Taufan dan tim itu sangat aktif dengan blended distance trainingnya ya. Jadi artinya training terus-menerus mengenai kanker serviks ya. Nah, kita juga harus sama-sama berpikir begini. Kita ini misal ya, semua SPOK sudah terlatih ya. Kemudian semua dokter sudah terlatih ya. Semua bidan sudah terlatih. Misalnya A sampai Z sudah terlatih, mulai deteksi, penanganannya kalau ada kelainan dan lain-lain. Tetapi kalau pasiennya tidak datang terus juga percuma. Itu yang harus jadi pemikiran kita. Mungkin nanti kita harus kolaborasi dengan Opjinsos ya. Ya semuanya oke semua, tetapi kalau pasien yang nggak datang kita punya kemampuan juga nggak ada, sia-sia kan begitu ya. Jadi rasanya sampai pada satu diskusi itu kita teringat pada vaksinasi COVID ya, ini vaksinasi COVID. Orang enggan vaksin gitu ya, tetapi ketika masuk mall harus vaksin, ya vaksin semua orang-orang gitu ya. Jadi kira-kira mungkin di kita itu memang harus tanda kutip ada suatu tools untuk memaksa orang untuk untuk melakukan sesuatu yang positif, melakukan sesuatu yang positif ya. Karena kalau apapun semua dilatih, tapi kalau pasiennya nggak datang, masyarakat nggak datang juga ya screeningnya juga lemah, akhirnya terjadi lagi kanker serviks ya. Kendala di lapangan saya nggak tahu, karena mungkin untuk orang Indonesia ya kita nggak ngomong yang educated, kita nggak ngomong yang high social gitu ya, karena itu kan persentasenya tidak banyak begitu ya. Tetapi in population yang banyak itu mungkin merasa tabu, mungkin merasa malu, mungkin enggan, atau mungkin juga belum mengerti begitu ya, belum mengerti ya. Nah, kadang-kadang saya juga iri sama berita-berita ya. Kalau berita-berita artis ini olahraga ini, oh semua ikut tuh masyarakat semua itu ya. Tetapi kalau misalnya screening kok nggak ikut langsung screening semua gitu ya. Jadi kadang-kadang kan begitu. Nah itu mungkin ilmu komunikasi dan sebagainya begitu ya. Nah kemudian kesadaran partisipasi masih sangat rendah ya. SDM oke, SDM itu mungkin memang perlu pelatihan ya, perlu pelatihan. Prof. Laila dan Dr. Tovan tidak pernah capek untuk melatih begitu ya, melatih dokter, kemudian melatih SPOK supaya standar dan lain-lain. Oke, kita ngomong masyarakat harus datang, bagaimana caranya? Iya, tetapi yang SPOK sendiri kita harus juga refleksi kita sendiri, apakah kita sudah cukup untuk melakukan screening dan lain-lain. Saya bercerita pada SPOK yang kebetulan di tempat kita baru lulus begitu ya. Tolong nitip untuk kanker serviks. Sederhana saja. Misalnya kita lebih banyak tentang obstetri, seperti sebagian besar SPOK kan tentang obstetri ya, atau dalam praktek klinisnya sehari-hari. Nitiplah misalnya pasien itu kontrol postpartum misalnya ya.
2 bulan postpartum. Kita nitip, Bu, jangan lupa lo pasmirnya, jangan lupa lo screeningnya, jangan lupa lo IVA-nya, jangan lupa tes HPV-nya. Ya kita sesuaikan dengan edukasi dari pasiennya kan. Tapi just with the small words, itu kalau 5.000 sekian anggota SPOK itu melakukan, saya yakin akan berdampak begitu ya. Sekedar mengingatkan pada postpartum, sudah kontrol, sudah pasmir belum? Punya anak perempuan, sudah vaksin belum? Kan begitu ya. Jadi kira-kira demikian. Nah, masalah infrastruktur dan lain-lain, sebetulnya bahkan yang paling mudah alatnya itu spekulum saja misalnya ya, spekulum dengan asam asetat. Cukup itu, cukup sangat berdampak itu dengan IVA itu. Artinya kalau masing-masing itu kita melakukan dan dengan catatan bahwa pasiennya juga datang ke kita, masyarakat datang ke kita, tidak enggan, tidak merasa tabu, dan dengan sadaran tinggi ke kita, maka kita sebetulnya dengan sederhana, oh nggak usah kita harus tes HPV, oh nggak usah kita pasmir, nggak ada dokter PA-nya, pasang spekulum, oleskan asam asetat, kita lihat begitu. Jadi itu sudah sangat-sangat berdampak itu, ya. Nah, ini sejarah-sejarah perjuangan dari hoki ya, sejarah-sejarah perjuangan. Ini saya terima kasih ada Satgas Lesi Prakanker di hoki itu, ketuanya Prof. Laila ya. Jadi sangat-sangat aktif, bahkan setiap tahun pada saat PIT dan Koki selalu mengadakan lokakarya begitu ya. Mudah-mudahan lokakarya ini yang melaksanakan lokakarya tidak pernah lelah, tapi mudah-mudahan akan semakin berdampak terus begitu ya. Bahkan satu diskusi begini nih, kita pernah diskusi ini ngomong-ngomong sambil ngopi begitu ya. Ada yang berpendapat begini, mungkin ya, ini kan mungkin. Kalau kira-kira orang yang kanker serviks tapi tidak ada riwayat screeningnya, mungkin coveragenya tidak bisa di cover, ya mungkin orang screening semua begitu ya. Tetapi itu kan ekstrimnya, begitu kan itu ekstrim tidak bisa dilakukan begitu kan karena tidak manusiawi. Tetapi ya mungkin kita harus memikirkan bagaimana kira-kira screening itu coveragenya tinggi. Screening kita itu masih rendah loh screening kita. Kira-kira mungkin kalau saya angkanya bervariasi ada 10% tapi maksimal 15% kira-kira yang screening. 2030 sudah tinggal 5 tahun lagi. Targetnya itu 70% targetnya. Dan kita masih 10 dan 15% ya tentunya ya. Nah, registrasi dan inovasi digital memang perlu cancer registry ya. Kemudian apa perlu masuk satu sehat pendataannya. Kemudian mungkin ada aplikasi di Ikatan Bidan juga ya. Jadi mungkin pendataan-pendataan ini banyak. Teringat dalam salah satu diskusi ya. Kadang-kadang aplikasi di Indonesia tuh banyak banget ya. Mungkin yang ada yang dosen, pegawai negeri itu kita tiap bulan harus memasukkan aplikasi macam-macam begitu ya. Nah itu nanti mungkin dipikirkan apa mungkin satu sehat saja, dan mungkin yang apa satu pintu yang lain begitu ya untuk registry ya. Jadi harapan dan pesannya ini mungkin diskusi singkat, pembuka diskusi saja, kolaborasi semua pihak kita itu. Baik dokter, baik non-dokter, baik tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter umum, SPOG, onkologis, dan semuanya ya begitu ya. Nah itu kadang-kadang juga kita mungkin perlu nitip juga tuh misalnya orang itu screening justru dibalik nih misalnya orang itu datang ke dokter bedah onkologi ya untuk screening mamografi. Kita nitip lah ke dokter bedah onkologi, Bu, screening jangan jangan lupa hanya mamografi saja loh, screening kanker serviks. Itu saya lakukan itu untuk pasien-pasien yang screening kanker serviks. Bu, ini pasien sudah teratur loh, jangan lupa mamografi. Jadi imbal balik seperti begitu itu kan mungkin akan berdampak ya. Jadi kalau dokter bedah onkologi juga menyarankan screening serviks pada saat orang yang mamografi, mungkin ada baiknya juga begitu ya. Jadi hoki-poki, mau hoki, mau urogin, mau opjinsos, sebetulnya bisa kita tuh bahu-membahu ya, satu rumah, satu tujuan begitu ya. Nah, tantangan besar 9 provinsi tanpa hoki, menurut saya at the moment, itu kan ada dua yang harus ditanggulangi. Orang yang sudah terlanjur kanker serviks harus mendapatkan pengobatan terbaik. Nah, ini masalahnya ada di onkogin, begitu kan? Yang kedua, cakupan screening meningkat. Tidak murni pada onkogin kalau ini screening ini ya. Jadi semua harus berkolaborasi. Kenapa screeningnya rendah kan? Bukan onkogin saja kalau screening ya. Jadi mari jadikan eliminasi kanker serviks 2030 sebagai warisan berharga untuk perempuan di Indonesia begitu. Mungkin dari saya cukup sekian rasanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa, Dokter Brahmana. Dokter-dokter sekalian, kami juga mengundang untuk dokter-dokter berdiskusi dengan Dokter Brahmana, dapat dengan raise hand atau menulis di kolom chat. Baik, dokter. Tentang ini, dokter, cakupan screening. Nah, dokter, bagaimana dengan lulusan dokter kita? Apakah lulusan dokter kita itu mampu IVA, mampu screening? Itu gimana, dok? Izin, kok suaranya hilang, dokter? Bentar. Kalau di menurut SKDI-nya ya harus mampu, harus mampu begitu kan ya. Tetapi apa mampu atau tidak, nah itu PR kita di masing-masing institusi pendidikan kita begitu. Nah, takutnya di lapangan itu apakah mereka sangat-sangat involve pada lesi prakanker atau screening kanker serviks yang itu perlu penguatan semua, Dokter Berita. Jadi itu perlu penguatan kita semua, apakah anak didik kita, adik-adik kita yang lulus dokter itu apa sangat involve very much pada screening kanker serviks, lesi prakanker dan lain-lain itu yang harus dibangkitkan. Tapi kalau kemampuan kan mereka harus mampu itu memang sesuai SKDI-nya. Mungkin begitu Dokter Berita. Ya. Sampai-sampai begini ya, sampai-sampai tentang fellowship ya Dokter Berita, fellowship ya. Kita dulu di Himpunan Onkologi Ginekologi itu kan begini. Fellowship Himpunan Onkologi Ginekologi itu kan fellowship lesi prakanker ya. Iya, Kemudian iya. ada pertanyaan, "Loh, kenapa lesi prakanker itu kan sudah diajarkan di SP1 kok dibuat fellowship?" Kan begitu pertanyaannya ya. Jadi salah satu alasan adalah, ya betul sudah diajarkan di SP1, tapi faktanya kan perlu penguatan sehingga kemudian dibuat fellowship tersebut begitu. Mungkin itu untuk untuk kita sama-sama berpikir. Terima kasih Dokter Berita. Nah, dokter, yang unik dari screening Hmm. di kanker serviks ini, dok. Screeningnya itu kan satu orang tidak bisa satu kali, dok. Ini kan sesuatu yang berkelanjutan. Nah, pencatatan ini, dok. Nah, sementara zaman sekarang ini sudah mulai berkurang dokter yang memberikan pada pasien bukunya. Ya. Nah, karena ada SIM RS ya. Nah, tapi pasien sendiri sebenarnya membutuhkan itu. Nah, screening ini gimana, dok? Kalau dulu yang namanya pre-cancer registry yang pernah dulu kita dengar itu, dok, itu Hmm. apa bergandeng dengan ini, dok? Bergandeng dengan buat pasiennya? Ada notifikasi buat pasiennya? Atau gimana itu, dok? Kalau sampai notifikasi sih belum ya, tetapi begini ya. Sebetulnya itu bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat itu artinya pasien kita atau non-pasien, sehingga mereka itu sadar untuk screening. Cuman itu sebetulnya PR-nya. Itu nggak mudah itu, nggak mudah. Tetapi sebetulnya kalau screening kan simple. Kita mau buat pakai IVA orang yang nggak pasmir kan nggak apa-apa. Kalaupun pasmir cukup 3 tahun sekali guideline-nya kan. Kalau plus tes HPV 5 tahun sekali. Jadi bahkan tes HPV itu intervalnya bisa lebih panjang menjadi 5 tahun ya. Apakah harus tes HPV? Tidak, itu optional. Ya di luar negeri memang diganti oleh tes HPV dengan interval lebih panjang. Tapi di kita cukup IVA. Kadang-kadang saya itu kalau di poli, ini kan diskusi ya, gitu. Saya di poli itu bertanya kepada koas saya gitu ya. Gimana kalau misalnya ada perempuan datang gitu ya, "Dok, saya nggak mau kanker serviks, saya ini nggak mau vaksin, saya ini nggak mau pasmir." Saya tanya itu kok saya kan saya tanya begitu, "Apa saranmu?" Saya bilang begitu ya. Macam-macam, ada yang saran begini, "Kalau gitu dilarang aja hubungan seksual." Kan nggak mungkin saya bilang begitu kan. Nah, Eh, kemudian kalau dokter bagaimana? Akhirnya tanya ke saya. Ya memang saya mancing supaya bertanya begitu kan ya. Saya akan mengatakan bahwa oke, misalnya tidak vaksin, misalnya tidak eh, tes HPV, misalnya tidak pap smear dan lain-lain, ya periksa pakai spekulum dengan rutin, misalnya setiap tahun sekali. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kanker serviks kan? Kan kanker serviks Oh, patofisiologinya kan mulai from the normal cells sampai kemudian cancer cells more than 10 years. Kalau katakan misal ini ekstrim, kita hanya pakai spekulum lihat permukaan serviks. Tahun ini very normal mukosa serviksnya. Tahun depan very normal. Tahun depan very normal. Ya that's okay. Bisa. Itu menggugah pola pikir kita. Jadi artinya PR utama itu sebetulnya bukan pada tools, tetapi sebetulnya pada
kemauan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk screening. Dan peran kita adalah mengingatkan pasien-pasien kita ataupun society kita atau populasi di sekitar kita. Menurut saya demikian. Ya, justru kalau misalnya ada banyak vaksinasi itu rate-nya bisa tinggi, coverage-nya sampai 90%, itu kira-kira mungkin berdampak ya. Dan itu akan sudah mulai. Yang kedua, kalau misalnya eh, screeningnya itu bisa intervalnya lebih panjang lagi. Sekarang kan HPV 5 tahun, tapi ilmu ketahuan kan berkembang. Siapa tahu nanti ada suatu deteksi dini diperiksa aman untuk 15 tahun lebih bagus lagi itu. Ini kan gue pikir. Gitu dokter Berita. Oh iya dokter, berarti salah satu yang paling mudah adalah jangan meninggalkan pemeriksaan ginekologis secara lengkap. Oh ya, ya. Baik Ya, itu eh, dokter umum ataupun kalau di puskesmas kan mungkin dokter umum ya dok, atau kemudian kita-kita sendiri ya dok ya. ya. Nah, nah kemudian gini dok, kalau Hmm, kita cantolkan kepada eh, KB, KB itu kan kontrol dok. ya. Nah itu kira-kira kita cantolkan ke BKKBN gimana dok? Kalau Kita menurut ini, begitu. cari cantol-cantolan ini dok. Kalau menurut saya, semakin banyak cantolannya semakin bagus menurut saya. Dicantolkan pada mamografi boleh, dicantolkan pada KB boleh. Artinya semakin banyak cantolan untuk pengingat, itu semakin bagus. Karena problem utama saat ini adalah cakupan screening. Kalau cakupan screening hanya 10-15%, ya pasti kan akan berdampak dengan angka kanker serviks begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih ada juga yang kadang-kadang kanker serviks juga sudah lolos, kanker serviks lolos gitu ya. Hmm. Lolos itu hanya mungkin satu dua, saya nggak punya angkanya kalau itu ya, tetapi di lapangan juga terjadi. Kenapa lolos? Kadang-kadang saya juga malas untuk periksa dalam, misalnya begitu ya. Mungkin misalnya pasien abnormal vaginal bleeding ya USG, kemudian ini hormon, kasih obat hormon lah, pengatur hormon dan lain-lain. Padahal kalau misalnya dipasang spekulum, visualisasi serviks mungkin sudah ada mesh kecil atau misalnya ada serviks erosif dan lain-lain. Ya, ini yang tidak boleh terjadi dari sisi kita gitu ya. Mungkin gitu dokter Berita. Siap. Cantolannya banyak makin bagus. Candolannya banyak. Izin saya lihat di pertanyaan gitu. Salah dari Dokter Ari Widiase, salah satu problem tadi disampaikan sebagai kendala pertama ditemukan selalu stadium lanjut. Apakah perlu strategi lebih tajam lagi? Misalnya pemeriksaan rutin urin, pemeriksaan sitologinya bagi pengunjung puskesmas. Ya dok, kalau puskesmas dok, ini programnya kan sekarang tes HPV DNA, IVA dan HPV DNA-nya, HPV DNA-nya bekerja sama dengan laboratorium, namun satu kali seumur hidup dok. Gimana ini dok? Ya kalau sampai saat ini belum ada guideline di seluruh dunia manapun yang screeningnya satu kali kemudian mengcover seumur hidup aman begitu ya. Belum ada satupun negara yang demikian karena evidence base-nya memang tidak demikian. Nah, mungkin bertanya tentang sampel urin ya. Sampai saat ini sedang penguatan studi untuk HPV urin itu menggantikan HPV spesimen pada eh, secret vagina begitu ya. Jadi sedang diteliti, sedang penguatan evidence base-nya ya. Nah, mungkin termasuk di Indonesia juga sedang penguatan evidence base-nya untuk situ. Tetapi PR-nya begini loh ya, yang menjadi tanda tanya kita ya. Itu adalah kesadaran bagaimana itu membangkitkan. Sekarang misalnya cek urin ya, misal HPV sudah replace by tes HPV urin. Itu kira-kira penduduk Indonesia itu coverage-nya meningkat atau tidak? Itu mungkin ada yang mengatakan meningkat, mungkin ada yang mengatakan tetap, wong cek darah rutin aja, cek up aja juga enggan gitu ya. Itu kan juga sama, cek up itu kan cek up darah rutin, urin dan lain juga enggan kan juga kan. Nah, itu tapi itu PR. Tapi salah satunya memang kalau semuanya menjadi dipermudah, ya paling tidak bisa coverage-nya bisa lebih tinggi coverage screening-nya. Mungkin gitu dokter Berita. Baik dokter, jadi sementara yang di sesi ini adalah kita harapannya dokter pada satu rumah ini adalah yang bersuara terus untuk apa,
motivasi, literasi masyarakat, kemudian pemeriksaan harus lengkap, kemudian apalagi dokter, masih ada yang saya kurang? Yang penting itu menurut saya strateginya kanker serviks itu hanya dua. Satu, vaksinasi bagi yang eligible usia muda before sexual activity. Yang kedua, screening teratur bagi yang yang sudah wajib screening begitu. Cuman dua itu saja sebetulnya itu. Bagaimana caranya? Siap-siap dokter. Baik dokter, untuk sebentar. Oh, ada raise hand dokter dari Dokter Edi Pramono Wibowo. Silakan dokter. Terima kasih, Dokter Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Waalaikumsalam. Dari mana Brahmana. dokter? Dari Pekanbaru, Dok. Ya, silakan dokter, monggo. Maaf, saya off kamera. Dokter Brahmana, seandainya seperti yang Dokter Brahmana sampaikan tadi, pasiennya tidak mau dilakukan dilakukan pemeriksaan HPV karena ya kadang-kadang masyarakat kita juga males atau ya tidak mau menggunakan koceknya untuk membayar HPV karena toh di BPJS pemeriksaan HPV juga belum ditanggung. Nah, dulu saya pernah Ditanggung, dok, bekerja ditanggung. Oh, Ditanggung, sudah dok. ditanggung, alhamdulillah. Ditanggung, dok, di puskesmas ditanggung. 1 kali seumur hidup. Iya, 1 kali seumur hidup. Ya, setidaknya hanya 1 kali kan. Saya dulu pernah bekerja di satu perusahaan di mana pada saat itu perusahaan bukan mencanakan ya, memang membuat pemeriksaan pap smear itu menjadi mandatory. Nah, seandainya kalau kita ke masyarakat juga mandatory mungkin agak sulit, seperti kalau misalnya kita menjadikan, katakanlah, mungkin ini kerjasamanya juga dengan KFM mungkin ya, bahwa di dalam program KFM-nya itu kan di situ ada mulai dari ANC sampai persalinan, kemudian kontrolnya lagi nanti ke masalah untuk KB. Nah, seperti di situ pada waktu pengalaman saya dulu dengan mandatory pap smear, selama 15 tahun saya bertugas, karena screeningnya ketat, kita bisa mendapatkan pada waktu itu istilahnya displasia. Jadi belum sempat menjadi cancer. Pada saat terjadi perubahan sel saja, kita sudah tahu, kita sudah bisa lakukan terapi. Nah, karena pada saat itu adalah kita tidak juga punya kolposkopi, tapi karena adanya perubahan sel, kita sudah langsung rujuk ke onkolog pada saat itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kira-kira bisa enggak ini menjadi diprogramkan juga? Setidaknya kalau HPV-nya hanya sekali, program rutinnya saja, setidaknya apakah hanya IVA-nya saja, atau kalau pasiennya bersedia pap smear-nya saja, apakah itu diizinkan oleh HOGI, dok? Demikian pertanyaan saya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya, Dokter Prita ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi begini, screening itu kan berbagai cara ya, berbagai cara. Tes HPV oke, 5 tahun sekali bagi yang mampu laksana ya. Yang kedua, pap smear oke, 3 tahun sekali bagi yang mampu dan bisa dilaksanakan, ada dokter patologinya. Kan ada patologinya yang baca, ya kan? Yang ketiga, kalaupun itu tes HPV enggak, pap smear enggak, kan ada IVA ya, IVA, ada spekulum, ada asam asetat begitu ya. Ini saya tambahin sendiri untuk koas saya. Kalau misalnya nggak ada asam asetat pun, ya sudah pakai spekulum dilihat setiap tahun sekali. Kan saya bilang begitu kan. Kan artinya kita memahami bahwa perubahan dari serviks normal sampai menjadi kanker takes more than 10 years loh patofisiologinya itu. Dan tidak ada yang lompat, tidak ada yang normal. Kemudian bulan depan HPV-nya positif, kemudian 3 bulan lagi kanker serviks nggak ada, almost nggak ada. Ya. Tapi artinya pelan-pelan. Nah kalau pelan-pelan, kemudian angka kankernya banyak, berarti di tahapan perjalanan tidak terdeteksi, kan begitu ya. Nah tadi seperti dipaparkan, kalau semangat untuk screening itu bagus, pasti otomatis penemuan kasus-kasus lesi prakanker juga akan lebih tinggi. Nah kalau ditemukan pada tahap lesi prakanker, itu semua pengobatannya lebih ringan, dan artinya apa? Dikembalikan ke posisi normal lagi. Yang sudah di perjalanan dikembalikan ke posisi normal lagi. Otomatis itu bisa memprevent
kanker serviks. Tadi disinggung tentang kolposkopi. Ya, kolposkopi itu adalah kondisi yang di tempat ideal karena kolposkopi tidak murah begitu ya. Kondisi di tempat ideal lihat itu. Apakah itu harus? Apakah itu harus misalnya kalau saya nggak punya? Enggak, saya bilang. Tapi yang penting itu adalah, dok saya ini nggak punya apa-apa nih. HPV nggak bisa, Pasmir nggak bisa, IVA nggak bisa. Saya pakai spekulum, saya lihat terus, saya lihat. Kan pasti akan misalnya mulai mes kecil langsung dirujuk. Kan bisa. Mulai ada erosif kecil langsung dirujuk. Artinya kita itu berdasarkan kontrol pasiennya harus teratur. Nah, masalah di kita itu adalah compliance pasien. Pasien untuk datang screening saja coveragenya masih rendah. Yang sudah terdetek untuk kontrol teratur juga mungkin lebih rendah lagi. Kan mungkin semua tahu tipikal pasien-pasien kita ya, compliance-nya kan bagaimana begitu ya. Semakin tinggi edukasinya mungkin semakin baik compliance-nya. Tapi kan tidak bisa disamaratakan semua seperti itu. Jadi artinya saya apresiasi, terima kasih banyak kalau case finding-nya lewat screening itu luar biasa, otomatis kasus yang ditemukan pada tahap kanker juga sangat-sangat luar biasa. Mari sama-sama kita kolaboratif. Justru memang tidak mampu kalau misalnya anggota hoki saja untuk mengeliminasi, enggak. Karena apa? Karena kan ada dua peran nih, ada dua peran yang harus dilakukan. Kan itu sesuai WHO juga. WHO itu 70, 90, 70 itu artinya begini loh. 90, 70, 90. 90% tervaksinasi, 70% terscreening, 90% orang yang sudah lesi prakanker ataupun kanker stadium dini bisa mendapat pelayanan yang baik dan paripurna. Kan begitu ya. Jadi ada dua tugas pada kita itu. Satu, tugas untuk orang yang sudah kanker serviks harus mendapatkan pengobatan yang standar. Yes, itu tugasnya. Mungkin saya bilang, ya itu lebih banyak pada onkolog, misalnya demikian kan. Satu lagi, itu adalah urusan lesi prakanker. Apa harus onkolog? Tidak. Kolaboratif semua akanlah jauh lebih baik. Mungkin gitu, Dokter Prita. Makasih. Baik, terima kasih. Dokter, 2 menit terakhir ya, Dokter Erwinsa. Silakan Dokter Erwinsa, 1 menit, Dok. Iya, selamat malam Dr. Prita, Dr. Brahmana. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam kenal semua. Mungkin Dr. Prita, saya setuju dengan Dr. Brahmana mengenai kolaboratif ya. Tapi yang kita pikirkan itu yang jadi masalah di kita adalah indikator. Kita kan indikatornya itu kan nggak pernah ada ya, baik dari rumah sakit. Mungkin objek-objek yang baru lulus itu dia kan pendidikan, kemudian mereka pasti ngejar pasien-pasien obstetri yang ibaratnya ya mungkin dia mohon maaf ya, secara value nilainya dia pendapatannya akan lebih besar. Sehingga untuk edukasi, nah itu KIE-nya mungkin kurang. Kemudian kalau di akreditasi mungkin Dr. Prita tahu kan ada PKRS ya. Untuk PKRS sendiri sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk edukasi kepada pasien-pasien di rumah sakit. Nah, itu seperti apa? Dan controlling dari kita dari POGI untuk mungkin memberi laporan ke POGI tentang indikator tersebut. Apa aja yang dilakukan penilaian-penilaian pada saat kita di rumah sakit dari teman-teman yang ada di objin yang ada di rumah sakit maupun di daerah tersebut. Mungkin itu Dr. Prita ada indikatornya untuk penilaian kita, untuk evaluasi kita seperti apa. Gitu dok. Dok. Sama pengawasan tadi dok. Pengawasan dari kita, dari POGI, seperti apa sih, sejauh mana tentang edukasi dari teman-teman POGI yang baru lulus, mungkin ada buku log atau seperti apa gitu. Oke. Baik, Dok. Monggo Dokter Brahmana. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini menggugah pemikiran kita bersama ya. Bagaimana cara kita dalam tanda kutip tools-nya untuk mengontrol bahwa kita sudah terlibat dalam pelayanan urusan eliminasi kanker serviks pada SPOG ya, misalnya pada saya dan semuanya begitu ya. Menurut saya ada beberapa gate ya, ada beberapa tempat titik. Yang pertama mungkin nanti coba kita usulkan pada saat pembekalan SPOG yang baru lulus. Ya kan ada pembekalan SPOG baru lulus kan? Jadi mereka itu selain dibekali tentang etika dan lain-lain, kita bekali tentang etika dan lain-lain juga dibekali. Ayo sama-sama kita memberikan solusi untuk dua penyakit utama pada perempuan kita saat ini ya, angka kematian ibu dan yang kedua angka kanker serviks kan begitu ya. Jadi artinya penguatannya di sana begitu ya. Jadi pada saat pembekalan lulusan baru. Yang kedua, tools untuk ngontrol ya. Mungkin saya tadi barusan terpikir
tools untuk ngontrol mungkin saja bisa pada saat kita ngontrol SKP untuk perpanjangan SIP. Karena STR kan sudah seumur hidup, tetapi SIP itu kan masih 5 tahun sekali, begitu ya. Nah, 5 tahun sekali itu yang memverifikasi kan juga kita-kita sendiri semua, begitu ya, lewat kolegium kan memverifikasi ini SKP saya cukup enggak. Mungkin bisa ditambahkan di situ, misalnya SKP Dr. Brahmana, Dr. Brahmana ini enggak pernah terlibat screening dan lain-lain, kurang begitu ya. Ini ide-ide, saya belum enggak tahu. Ini nanti makanya saya butuh diskusi juga hoki dengan Opjinsos. Kalau kita bisa duduk bareng, kemudian kita menentukan role masing-masing, kita sangat terima kasih kalau kita dibantu memikirkan kira-kira rule untuk ngontrol apa. Tapi kalau misalnya ya sebetulnya saling mengingatkan kata yang tepat ya. Tapi soalnya kalau ngawasi itu kan nggak enak. Seolah-olah kita sudah SPOK diawasi gitu ya. Tapi saling Mengawasi diri mengingatkan. sendiri. Tools untuk saling Tools. mengingatkan begitu ya. Tool untuk saling mengingatkan untuk kontrol ya. Jadi artinya mungkin bisa lewat pada saat SKP itu verifikasi SKP yang 5 tahunan itu kan harus diverifikasi untuk Betul. SPOK bisa. Nah mungkin ada nggak nih kira-kira unsur SKP untuk plesi prakankernya nih misalnya demikian ya itunya. Dan nanti ada berbagai cara. Nanti sambil kita pikirkan. Saya terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Prita. Terima kasih dokter. Dokter Arta Valentin, kami persilakan. Dokter Arta Valentin akan menyambung dokter. Mungkin ada pembahasan dari Dokter Arta Valentin. Nanti akan sambung ke Dokter Dempsey. Ya, terima kasih Dokter Prita. Ya dok, kalau saya mungkin yang menarik sebenarnya bagaimana kita melakukan monitoringnya ya dok ya. Tadi satu kata yang memang tidak boleh lepas dari kita bagaimana kita berkolaborasi. Mungkin kolaborasi ini tadi Dokter Brahma sudah menyampaikan sudah lintas departemen gitu ya dok ya. Jadi kita sama teman-teman onkolog gitu. Mungkin juga kita bisa juga gitu sama teman-teman hemato-onko gitu. Tidak jarang kan kita bisa mendapatkan juga gitu dok kanker yang juga berkaitan dengan kanker ginekologi atau mungkin teman-teman bedah digestif juga tidak jarang kan dia bersamaan. Jadi mungkin kalau di rumah sakit kita mungkin harus menghidupkan kembali PKBRS-nya. Itu yang kadang-kadang sekarang sudah sering terlewat nih dok gitu. Nah, kalau saya sih dok gitu ya, kalau saya sih tadi dengar ceritanya dokter Brahmana malah pikirannya tuh bagaimana sebenarnya kalau sekarang kan cancer registry memang diwajibkan ya dok dari Kementerian Kesehatan sehingga kita di EMR kita memang sudah mengisi cancer registry. Tetapi yang tadi dokter Prita tanyakan pre-cancer registry bahwa bisa jadi kita punya satu pasien dia bisa berpindah dok dari kota satu ke kota yang lain gitu, tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Di sini sebenarnya mungkin dok, kalau kita sudah, kita kan sekarang sudah banyak teknologi yang ada ya dok gitu. Bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan teknologi itu? Proses rujukan yang tadi disampaikan, proses rujukan menjadi penting gitu. Sehingga ketika kita bisa merujuk lebih dini pada pasien-pasien yang memang kita lihat bahwa dia adalah ini risiko tinggi nih pasiennya. Mungkin kita memerlukan tindakan lanjutan seperti kolposkopi atau mungkin mau melakukan konbiopsi atau yang lain, itu langsung bisa kita rujuk ke onkolog. Sehingga sebenarnya dok, kalau yang saya ketahui gitu di sistem Satu Sehat kita tuh itu tuh seharusnya ada gitu. Tetapi tidak jarang datanya tersebut juga tidak muncul. Hanya saja mungkin bagaimana nantinya nih dok, tidak hanya kolaborasi Hogi dan Hoksi gitu, tetapi kita bisa audiensi juga dok ke Kementerian Kesehatan untuk berkolaborasi data itu ada di Satu Sehat orang masyarakat kita gitu. Sehingga deteksi itu menjadi tercatat. Kemudian juga data vaksinasi. Vaksinasi ini kan sudah akan diwajibkan ya dok ya, sudah akan menjadi program nasional diwajibkan kepada anak-anak kita di remaja gitu dan juga mereka yang juga risiko tinggi. Kemudian perannya mungkin nih dari teman-teman Hoksi bagaimana bisa mencakup screening misalkan dok di daerah-daerah gitu ya dok ya, itu bagaimana kita bisa juga men-screening mereka dengan faktor risiko. Karena kan tidak jarang beberapa pasien datang ke kita sudah stadium lanjut ya dok, karena saya mungkin di daerah Jawa Barat seringnya kita daerah Pantura tuh dok, daerah Indramayu gitu ya dok ya, Cirebon, banyak sekali gitu dok pasien-pasien CA cervixnya gitu, dan di sana mungkin daerah-daerah yang menjadi kita kayak menentukan gitu dok, mana aja sih daerah-daerah yang lebih tinggi kira-kira potensi untuk mendapatkan lesi prakankernya lebih tinggi. Nah di situ kita bisa menggerakkan atau mungkin
bekerja sama dengan para SPOG yang di sana gitu supaya kita bisa menurunkan angka kanker serviks. Waktu itu saya pernah mengikuti satu acara Dok di Bali. Waktu itu saya diminta menjadi panitia dan saya mendengar cerita bahwa memang bebas kanker serviks ini membutuhkan waktu yang lama gitu ya Dok ya. Kalau salah satu cerita itu di Australia, beliau cerita bahwa kami akhirnya bisa bebas dari kanker serviks karena kami menghidupkan vaksinasi gitu. Saya mendengar kata itu seperti yang kayak, wow, sebenarnya berarti bisa dong, ada harapan dong di Indonesia ini gitu. Hanya saja mungkin kita keterbatasannya tadi ya Dok, kita terlalu luas pulaunya, kemudian penduduk kita terlalu banyak gitu, sehingga sulit sekali gitu kita bisa menyelesaikan itu semua. Tetapi saya setuju sama Dokter Brahmana. Vaksinasi itu memang sebenarnya itu kayak titik awalnya Dok, titik awalnya. Karena prinsipnya kita mencegah ya Dok, jangan mengobati. Saat ini semua pengobatan kita tuh rata-rata mengobati, bukan mencegah. Tetapi bagaimana mencegahnya adalah tadi dia dengan vaksinasi. Kemudian Dok, yang menarik lagi nih Dok, kalau menurut saya Dok ya, pendanaannya Dok. Ya nggak sih Dok? Pendanaannya ini jadi kadang-kadang kan orang tadi ya Dok, tidak hanya takut karena aduh saya mau diperiksa nih, saya harus litotomi, tetapi tidak jarang juga pasien tuh datang karena dia takut. Kalau saya ke dokter onkologi mahal nggak ya? Kalau saya datang ke rumah sakit nih ditanggung nggak ya sama BPJS gitu. Jadi mungkin banyak sekali gitu Dok kalau kita mau eliminasi kanker serviks, padahal ini sudah jadi programnya Kementerian Kesehatan gitu ya Dok ya untuk mengeliminasi kanker gitu. Kanker itu menjadi target program besarnya sekarang gitu. Tetapi bagaimana dari proses pendanaannya ini Dok, kalau menurut saya yang sedikit banyak harus kita bahas bersama-sama gitu Dok gitu. Jadi sebenarnya saya setuju Dok. Ini bukan cuma PR-nya Hogi dan Hoksi, ini PR kita semua sebenarnya Dok. Karena kan ya kita tidak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya. Tadi ilmu terus berkembang gitu ya Dok ya. Tetapi ya tadi mungkin Dokter Brahmana bisa berkolaborasi juga gitu ya Dok ya untuk soal dengan Kementerian Kesehatan ini Dok untuk masalah tadi pendanaan, kemudian juga dokumentasi di Satu Sehat Dok supaya bisa baik. Karena saya melihat Dok beberapa teman saat ini kan banyak daerah sudah mempunyai program-program Dok Teledo IVA gitu ya Dok ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang dia juga berbasis AI yang mana mungkin ini bisa menjadi satu jawaban juga gitu Dok, karena mungkin kalau mereka-mereka yang tempatnya jauh gitu deh, kayak sulit dijangkau, tetapi dia memiliki handphonenya, atau mungkin bidannya memiliki handphonenya, dia bisa foto, tapi karena dia berbasis AI itu kan berarti sudah ada datanya ya Dok ya, kita sudah punya memori bahwa kalau dia gambarnya seperti ini, maka dia akan terbaca bahwa ini adalah normal gitu, ini mungkin dia harus rujuk gitu. Jadi sebenarnya katanya cuma dua Dok, normal atau mungkin sebaiknya Anda melakukan rujukan. Nah di situ ketika rujukan, maka di situ kita harus berintegrasi dengan Satu Sehat. Siapa dokter onkologi yang ada di lingkungan itu gitu Dok. Sehingga di situ yang sebenarnya jaringannya yang kita harus kuat supaya masyarakat kita ini bisa segera tertangani. Mungkin itu Dok. Terima kasih Dokter Brahmana Oke, Rita. oke. Terima kasih banyak Dokter Arta. Jadi begini ya, setuju dengan Dokter Arta. Satu vaksinasi di suatu negara yang kesadaran untuk screening rendah, berarti ya vaksinasi adalah salah satu jawaban. Tapi masalah pendanaan dan lainnya mudah-mudahan bisa diselesaikan begitu ya. Kan Menteri Keuangannya juga baru ya, mungkin ada pendanaan dan lain-lain semuanya ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya vaksinasi itu jawaban, saat ini yang kita harus mulai itu adalah edukasi tentang vaksinasi. Vaksinasi itu harus begitu ya. Karena kan ada juga orang yang reluctant untuk divaksin dan lain-lain kan, dan untuk kemungkinan juga. Nah, kalau yang reluctant untuk vaksin, reluctant untuk screening, celaka kita gitu ya. Makanya vaksinasi adalah jawaban di negara yang kira-kira compliance untuk screeningnya nggak bagus, vaksinasi. Tapi syukur-syukur bisa dua-duanya. Masalah pencatatan memang Satu Sehat itu nantinya mungkin bisa diperkuat menjadi satu apps, super app gitu ya, super apps untuk kesehatan begitu ya. Jadi nggak nutup kemungkinan misalnya nanti kita kira orang Indonesia itu berobat begitu ya,
menunjukkan QR code-nya dari satu sehatnya, kemudian kita scan begitu di medical record kita sudah tampak lah, nggak tampak semuanya, tetapi hal-hal yang khusus misalnya screening kanker serviksnya, misalnya mamografinya, misalnya dan lain-lain begitu ya. Jadi memang harus ada suatu pencatatan. Kalau yang sekarang ini kan pasien pasien kita menarik ya. Kapan itu saya meminta untuk BPDS coba sih kita lihat ya. Pasien di Indonesia aja untuk yang kontrol hamil ya. Kita nggak ngomong ginekologi, kontrol hamil. Kira-kira orang di Indonesia itu mulai dia hamil pertama sampai dia melahirkan, itu dia hanya berada di satu vaskes saja atau tiba-tiba ada di kontrolnya di 3 vaskes, 4 vaskes dan lain-lain. Itu juga menarik ya. Itu baru obstetri. Bagaimana ginekologi juga kadang-kadang terputus ceritanya ya. Ini pengobatannya di sini, kemudian di sana pindah lagi dan nanti nggak ada catatannya. Mungkin jawabannya lewat satu sehat itu. Jadi mudah-mudahan bisa diperkuat lagi. Yang ketiga nanti mungkin kalau misalnya kolaborasi tidak menutup dengan hoki-hoki saja dengan semuanya. Kalau kita bisa membuat white paper yang bagus, bisa kita ketemu Pak Menteri Kesehatan usulan dari expert begitu ya. Kemudian nanti bisa menjadi suatu polisi kebijakan yang bisa menurunkan lagi angka kanker serviks. Kalau hoki sendiri sudah sering kita diskusi-diskusi sebagai expert opinion, Prof. Laila, Dr. Taufan, dan lain-lain itu sering sekali. Nah, nanti mungkin dengan lintas kolaborasi yang lebih luas akan lebih kuat pemikirannya itu sehingga mungkin lebih berdampak. Mungkin dari saya kemudian Dr. Arta. Terima kasih banyak usulannya bagus sekali. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, mohon izin Dokter Prita, Dokter Brahmana, Dokter Arta. Ini kebetulan sudah extend 20 menit, Dok. Khawatir nanti terlalu malam. Mungkin Dokter Prita bisa melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Brahmana. Untuk sesi berikutnya kami serahkan kepada Dokter Arta. Silakan Dokter. Baik, terima kasih pada Dr. Prita, Dr. Gita, dan hari ini kita akan lanjutkan kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Dempsey. Silakan Dr. Dempsey, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Prof. Iku, Dr. Brahmana, Dr. Arta, dan Dr. Prita. Menarik sekali. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kami diberikan kesempatan untuk memberikan barangkali sedikit urun rembuk ya untuk memberikan masukan masalah eliminasi kanker serviks di Indonesia ini. Ya barangkali ya seperti tadi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Dr. Brahmana memang kanker serviks di Indonesia ini barangkali masih cukup tinggi ya angkanya. Kemudian dari segi usaha kita untuk pencegahan barangkali masih jauh dari harapan. Karena kenapa? Saya melihat contoh dari segi pencegahan sekundernya misalnya dari cakupan pap smear dan IPA sampai saat ini saya lihat 2024 itu nasional baru sekitar 23%, Dr. Brahmana ya. Iya, 23%.
kami saja di Bengkulu ini tahun 2024 baru 4,8%. Jadi begitu sulitnya memang untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan cakupan eh, pencegahan sekunder terhadap kanker ini. Nah, barangkali saya akan bercerita sedikit. Barangkali ini sedikit ada inovasi ya dari kita, dari rekan-rekan sejawat dari FK Unsri ya. Mereka saat ini sedang mengembangkan suatu inovasi pemeriksaan pemeriksaan IPA yang berbasis AI. Ini masih dalam tahap penelitian. Sekarang ini kita sudah pernah melakukan ini di Bengkulu, di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Muhammad Yunus Bengkulu, itu dengan 160 sampel ya, 160 sampel kita lakukan. Ternyata dengan berbekal teknologi AI ini lumayan sih sebenarnya. Paling tidak sedikit informasi barangkali yang saya tangkap bahwa pemeriksaan IPA yang berbasiskan AI ini paling tidak dia memberikan angka efektivitas yang cukup tinggi ya. Jadi artinya kalau AI-nya bilang ini negatif, memang betul-betul negatif. Tetapi kalau dia bilang positif, belum tentu. Makanya sekarang itu masih harus diverifikasi oleh onkologinya. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan penelitian itu, sudah dilakukan di 5 provinsi ya, di 5 provinsi di Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Lumayan hasilnya cukup lumayan, artinya cukup memudahkan kita dalam meningkatkan cakupan pemeriksaan lesi prakanker ini. Karena kita tahu bahwa lesi prakanker ini betul apa yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, dari segi SDM barangkali kita cukup lumayan ketersediaan SDM kita. Artinya onkologinya sudah sebagian besar provinsi sudah ada. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, ini aja apa yang pernah kami lakukan dalam melakukan penelitian ini, itu tidak mudah sebenarnya untuk mengumpulkan subjek penelitian kita itu. Kami sudah coba di sini semua semua karyawan rumah sakit kita ya, yang sudah berkeluarga sampai dengan umur 55 tahun, semua kita periksa. Itu untuk mengumpulkan mereka itu saja, itu sulit sebenarnya. Karena kenapa? Mereka kan bekerja dalam waktu yang kita tentukan, artinya mereka harus menunda pekerjaan mereka. Apalagi kalau di masyarakat. Artinya dengan masyarakat yang sudah kita kondisikan saja begitu, sulit. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita yang macam-macam pekerjaannya. Barangkali itu sementara dari saya. Baik, terima kasih Dr. Dempsey. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu dari audiens. Kalau saya sih tadi melihatnya ya dok gitu. Berarti kita membutuhkan tidak hanya peran kita sebagai klinisi saja ya dok, tapi siapa yang bisa menggerakkan Iya. masyarakatnya ya dok. Nah, iya. Ya, dok, ya, betul ya dok ya. Karena kadang kan apalagi ya tadi ya dok, karena dokter kan punya pengalamannya di Bengkulu nih ya dok ya. Sementara kan kalau saya di Bandung gitu, dokter Prita di Malang, dokter Gita di Jakarta, pasti ya dengan kesulitannya masing-masing, tetapi kita harus mencari siapa stakeholder atau mungkin peran di antara masyarakat yang bisa menggerakkan atau mungkin programnya gitu ya dok ya, supaya Iya. masyarakat ini mau untuk melakukan deteksi dini
gitu ya. Yang mudahnya tadi kita melakukan IVA test karena itu sangat terjangkau. Tapi kalau ini dok, kalau boleh saya tahu, mungkin kalau deteksi dini yang selama ini dikerjakan dok, itu kan kemarin karena dokter share ya dok ya videonya gitu. Ini melibatkan teman-teman bidan juga tidak dok? Semua kita libatkan. Semuanya ya dok? IB kita libatkan, iya, dinas kesehatan kita libatkan, gitu ya. Kemudian BKKBN kita libatkan. Semua yang kira-kira bisa menggerakkan ini kita libatkan, termasuk kita minta dukungan penuh dari direktur rumah sakitnya biar karyawannya patuh gitu loh, mau melakukan pemeriksaan IVA ini. Iya, tadi kan kalau dokter sampaikan mungkin yang program ini baru diaplikasikan di 5 provinsi ya dok ya gitu. Datanya Iya, memang kalau bilang kalau yang negatif pasti negatif, tapi kalau yang positif ternyata belum tentu, jadi harus dikonfirmasi ulang. Mungkin tadi positif dok, ya belum tentu positif. ya betul ya dok ya. Iya, Iya, jadi mungkin iya. kalau prinsipnya karena data berbasis AI gitu semakin banyak sampelnya dia akan lebih baik gitu. Karena kalau yang dari saya pelajari bahwa AI mungkin kita membutuhkan data populasi yang sangat banyak, tetapi kita nih dok apa yang perlu kita lakukan berkolaborasi ya dok supaya datanya ini terkumpul betul-betul dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi data itu sehingga itu menjadi data besar di Indonesia karena sebenarnya mungkin polanya seharusnya tidak terlalu beda gitu ya dok ya karena kita satu rumpun, tetapi beberapa semakin banyak gitu kalau AI itu semakin banyak memori yang dia bisa membaca itu maka dia akan memberikan akurasi yang jauh lebih baik gitu. Tapi ini keren sih dok ya, dokter bisa berkolaborasi, wah saya keren banget, ngacungin jempol buat dokter. Oke, mungkin dari teman ini ada satu yang di kolom chat mungkin ya dok ya tadi. Jadi kalau tadi kita bagaimana kerjasama dengan BPJS, mungkin nanti ini kita juga minta Dokter Brahmana juga nih dok untuk menanggapi ya dok BPJS karena kan memang saat ini BPJS ini belum ada program untuk ini ya dok ya, program untuk melakukan pencegahan. Jadi semuanya codingnya nih pengobatan semua gitu dok. Tapi sebenarnya katanya kalau di sini Ya. kerja sama BPJS katanya bisa. Mungkin Dokter Demsi atau Dokter Brahmana punya ini dok, punya pendapat gitu dok, atau punya pengalaman. Mangga dok, silakan. Monggo, Dr. Dempsey dulu. Pendapat di lapangan bagaimana, Dr. Dempsey? Kalau kita di lapangan sejauh ini untuk pencegahan belum ada ya, belum ada yang di cover sama BPJS. Tapi kalau untuk pengobatan, misalnya kalau ada lesi prakanker, nah ini untuk pengobatan dengan krayo ya, dengan krayo itu di cover sebenarnya sama BPJS. Ya. Jadi begini ya, kalau untuk screening masuk pada coverage BPJS itu ya memang idealnya harus karena kita nggak bisa bermain di kuratif saja ya kan. Kalau di kuratif saja sumbernya masuk terus ya nggak akan bobol juga kuratif ya kan begitu ya itunya. Nah jadi sebetulnya kalau kita pikirkan misalnya dana untuk pelaksanaan screening ya mungkin itu lebih kecil dan jauh lebih besar dana yang dikeluarkan pemerintah lewat BPJS untuk radioterapi. ya kan? Satu orang radioterapi itu ratusan juta loh ya, belum kemoterapinya loh ya. Jadi Pasti. bisa ratusan juta ya. Nah itu mungkin kalau dikalkulasi ulang, mungkin kalau sebagian diarahkan untuk screening tapi wajib dan free akan lebih baik begitu ya. Memang arahnya akan ke sana, mungkin akan dikawal terus sama Poki dan Hoki itu Dokter Arta ya. Memang harus ke sana. Karena kalau nggak atapnya bocor kita ngepel terus kan nggak bisa kering juga kan begitu ya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Tapi sudah tentang itu sudah diadvokasi terus ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah dok gitu. Supaya tadi dok gitu, karena kan kita juga banyak nih dok program KB kita kan juga belum bisa di cover ya dok ya gitu. Jadi terlalu banyak aturan KB itu hanya bisa di fase 1 gitu. Nah ini juga sama dok gitu. Termasuk mungkin pada saat advokasinya benar-benar sampai by detail gitu bisa dilakukan di mana gitu. Ya. Mungkin itu sih dok kalau dari saya tambahan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, mungkin yang selanjutnya nih dok gitu, kalau saya boleh bertanya ya dokter Demsi dok gitu. Karena kan mungkin berbeda tidak dok gitu prosesnya dokter gitu dari tahun ke tahun dalam proses deteksi dini kanker serviks ini dok gitu.
Apakah mungkin bisa jadi dok, dokter bisa membandingkan dari masa sebelum COVID dok sampai pasca COVID ini. Ada perbedaan tidak dok dari pola masyarakat? Karena kan tidak jarang nih dok, kalau saya masih menemukan ada pasien-pasien yang masih takut ke rumah sakit dok, atau masih takut bertemu untuk dengan tenaga kesehatan. Iya. Gimana nih dok kalau pengalaman dokter di Bengkulu? Silakan. Iya, jadi kalau masyarakat ya penemuan insiden kanker serviks ini dari tahun ke tahun ya saya masuk ke Bengkulu ini sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah hampir 20 tahun lebih ya. Angkanya kalau menurut saya bukan berkurang, semakin ke sini ya semakin banyak ya, semakin banyak. Mungkin hal ini barangkali juga disebabkan karena barangkali akhir-akhir ini sejak 2016 ya, 2014 ya, 2014 ada BPJS-nya. Jadi barangkali kendala yang ada di masyarakat yang selama ini takut berobat karena biaya, barangkali sekarang ini sudah lumayan. Apakah hal itu yang menyebabkan penemuan kanker serviks ini meningkat atau yang lain? Saya nggak tahu. Tetapi yang jelas semakin dari tahun ke tahun justru yang kita temukan justru itu semakin banyak angkanya. Tetapi ya sayangnya itu tadi yang kita temukan itu biasanya yang ketemu di kita sini sudah stadium lanjut ya, sudah stadium 3 ke atas. Kadang-kadang udah stadium 4, udah sampai ke meta ke kolon, kadang-kadang sudah meta ke buli-buli, kadang-kadang gitu. Iya. Iya, baik dok. Tapi dokter di Bengkulu ada ininya tidak dok? Ada onkologi Ada. ginekolog? Kita Ya. punya onkologi 1 orang. 1 orang dok untuk 1 satu orang. Bengkulu. Ya. Ini Sebenarnya untuk Bengkulu barangkali 1 orang sudah lumayan ya, karena penduduk kita, penduduk satu provinsi Bengkulu itu hanya 2,3 juta. iya dok. Ya. Baik. Iya dok. Iya. Baik dokter Demsi, terima kasih dok. Ya, jadi mungkin kalau saya boleh mengambil ini ya dok ya, bahwa kita sebenarnya memerlukan peran serta tidak hanya masyarakat gitu ya, tetapi siapa yang menjadi stakeholder atau yang bisa menjadi penggerak masyarakat dalam deteksi dini kanker serviks ya dok ya. Dan selain itu juga bagaimana peran tenaga kesehatan. Kita Ya. selalu melatih gitu ya dok ya. Pasti Ya. dokter selalu melakukan pelatihan-pelatihan ya dok ya untuk tenaga-tenaga kesehatan yang baru. Dan PR-nya mungkin di kita bagaimana peran SPOG yang baru gitu di setiap daerah ketika mereka sudah didistribusikan ini, dia bisa memberikan juga peran setidaknya pada program eliminasi kanker serviks. Ini ada tambahan gitu ya. Ya, ini berarti perannya Dokter Prita nih dok. Bagaimana nanti di Hoxi ya dok ya? Karena tadi dok yang dekat dengan masyarakat nih sebenarnya teman-teman Hoxi yang bisa memberikan advokasi, mengubah kebijakan. Ini ya juga teman-teman Hoxi lebih pakar di sana gitu ya dok ya untuk bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat, siapa yang berperan, atau mungkin kan ada beberapa tempat gitu ya dok kalau dulu mereka lebih mendengar ibu pendetanya gitu ya. Kalau saya dulu PTT itu seperti itu, mendengar ibu pendetanya. Jadi sebenarnya yang diedukasi itu tidak hanya masyarakatnya saja, tidak hanya maksudnya siapa yang menjadi target orangnya gitu yang kita lakukan screening, tidak hanya petugas kesehatannya saja, tetapi siapa tokoh yang mereka anggap sebagai orang yang dihormati gitu. Kalau beberapa di daerah-daerah mungkin di Indonesia bagian timur seperti itu, dan semua mendengar ketika ibu pendetanya atau pastornya bilang oke, kalian harus melakukan senam besok pagi, semuanya datang dok, datang tuh ke acara penyuluhan saya rame gitu. Berbeda dengan kita karena kita pasti dianggap sebagai orang yang oke, tapi kan kamu tidak tahu gitu bagaimana keadaan kami, bagaimana semuanya dengan masalah budaya dan yang lain. Ini mungkin yang menjadi tantangan di Indonesia, tetapi kalau kita berkolaborasi itu akan menjadi suatu data yang sangat baik. Dokter Demsi, terima kasih untuk sharingnya. Mungkin dari Dokter Prita ada tambahan dokter sebelum kita akan tutup acara pada malam hari ini. Silakan Dokter Arta.
Iya, oke. Baik, jika tidak ada, saya tutup untuk seksi kedua ini, gitu ya. Terima kasih kepada Dr. Dempsey yang sudah menyampaikan sharing dari yang sudah Dr. Dempsey dan tim lakukan di Bengkulu. Saya kembalikan kepada Dr. Gita. Silakan Dr. Gita, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Arta, Dokter Dempsey, Dokter Brahmana, dan juga Dokter Prita. Ya, jadi kita semakin mendapatkan insight ya untuk bekal nanti menuju um, inovasi di bidang kesehatan reproduksi, khususnya dalam bidang pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim ini. Baik, ternyata tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Ada Dokter Tovan juga. Selamat malam. Assalamualaikum Dokter Tovan. Sehat-sehat dok. Kemudian juga apresiasi juga untuk dokter dan profesor semua yang turut berpartisipasi aktif dalam acara POGI Innovation Meeting seri kedua ini. Untuk seri ketiga akan segera diselenggarakan. Nanti akan kami sampaikan pemberitahuan lebih lanjut. Kami nantikan partisipasi profesor dan dokter pemula di sesi ketiga atau seri yang ketiga. Baiklah, akhir kata, izinkan saya menutup untuk acara kita malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita terus bergandengan tangan berkolaborasi menjadi bagian dari perjuangan mengeliminasi kanker serviks di Indonesia. Silakan kepada tim IT untuk memutarkan video dari Pokja Inovasi Kesehatan Reproduksi. Sekaligus menutup acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara sesi berikut. Baik, terima kasih semua Profesor Dokter. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.